Halo adik-adik. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Kak Rahel dan Kak Joni. Nah, di acara apa, Kak? Jam Kids. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang bertanggung jawab loh. Keren banget temanya, Kak. Betul. Aduh, buat adik-adik di rumah pasti penasaran kan? Tapi Pasti kita harus dong. puji-pujian dulu. Betul. Kan, Kak? Kita harus siapkan hati kita. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat rahmat ini. Kiranya Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oke Kak, mari kita nyanyi deh Kak. Mungkin mereka udah penasaran banget sama Betul. firman-Nya kan. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Waduh adik-adik, gimana pujiannya? Masih semangat? Masih dong Kak. Ya betul. Nah, adik-adik, karena kita suruh hati-hati menggunakan tangan kita, mata kita, dan mulut kita, berarti kita harus bertanggung jawab terhadap loh. itu semua. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan tentang bertanggung jawab, adik-adik kira-kira tahu nggak sih siapa tokoh Alkitab yang bertanggung jawab? Aduh, siapa ya? Aduh, pasti ada. Kalian pasti inget lah mungkin ya. Betul, pasti. Nah, tapi karena kalian udah penasaran, kita langsung aja ke Kabrikan. Buat Kabrikan kasih tahu siapa sih tokoh Alkitab itu, Kak? Yuk Kak, kita Kita sambut. sapa ya. Oke. Kabrikan. Hai Kak Rahel dan Kak Joni, terima kasih. Nah, adik-adik hari ini kita belajar nih. Nah, belajar tentang apa ya? Nah, kita hari ini belajar tentang seorang tokoh yang kisahnya panjang sekali dan sangat terkenal. Kira-kira tahu nggak adik-adik? Namanya terdiri atas 4 huruf. Ya, betul sekali. Namanya adalah Musa. Musa pada waktu itu dilahirkan dan dilindungi oleh orang tuanya. Nah, gimana tuh? Waktu dilindungi oleh orang tuanya, dia dimasukin di dalam keranjang, terus dihanyutkan dan dibawa ke Sungai Nil. Setelah dia disanyutkan di Sungai Nil, akhirnya dia ditemukan oleh putri Firaun. Tapi adik-adik, Tuhan memimpin Musa dari ia sejak kecil sampai ia besar. Nah, ketika ia udah besar, akhirnya Musa sadar, kayaknya aku bukan dari tanah Mesir deh. Aku berbeda dengan ibuku yang ada di istana. Akhirnya si Musa, dia pergi ke tanah Midian. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan bagaimana Allah mengutus Musa untuk menghadap Firaun agar bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Nah, pada saat itu di tanah Mesir ada seorang raja. Raja itu bernama Firaun. Firaun, dia adalah seorang raja yang berkuasa di tanah Mesir. Nah, di tanah Mesir itu dia berkuasa untuk memimpin semua rakyat dan menawan bangsa Israel. Bangsa Israel dijadikan sebagai budak untuk bekerja keras dan membangun istana yang ada di bangsa Mesir. Sungguh kejam bukan? Ya, benar sekali. Nah, adik-adik, lalu Allah mengutus Musa menghadap Firaun. Hei Firaun,
bebaskan semua bangsa Israel yang ada di tanah Mesir ini. Ini adalah perintah Allah. Nah, kira-kira Firaun mendengarkan nggak ya? Kata Firaun, nggak bisa. Nanti siapa yang akan bekerja di sini? Yang akan membangun istana ini? Nah, adik-adik, akhirnya karena Firaun tidak mau mendengarkan perintah Allah, Allah merancang sebuah kejadian. Nah, kejadian apa itu? Ya, betul sekali. Ada 10 tulah yang Tuhan Allah izinkan kepada bangsa Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Adik-adik kira-kira tahu nggak ya apa tulah yang pertama? Ya, awalnya air yang ada di istana, sungai-sungai yang tadinya berwarna putih, akhirnya menjadi darah. Wah, sangat-sangat bau amis. Semua yang ada di istana, air, yang di tempat air awalnya air, berwarna putih, di kolam air, di sungai, semua menjadi darah. Semua mereka keluar melihat, wah semua menjadi darah, kita nggak bisa minum nih. Bau amis lagi. Nah, adik-adik, akhirnya Firaun tidak masih mendengarkan perkataan daripada Musa. Lalu, si Musa datang lagi nih kepada Firaun. Firaun, kamu harus membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, tetapi Firaun tidak masih mendengarkan perkataan Musa. Akhirnya Allah mengizinkan datangnya webek. Apa tuh? Ya, betul sekali. Katak. Semua yang ada di bangsa Mesir ada katak di dalamnya. Bukan hanya 1 adik-adik atau 10 atau 100. Ribuan sekali. Nah, akhirnya Firaun masih saja tidak mau mendengarkan perkataannya Musa. Nah, adik-adik, akhirnya Allah masih mengizinkan untuk datangnya apa tuh? Nyamuk. Adik-adik tahu nggak sih? Nyamuk itu kalau kita digigit pasti kerasa gatal. Tapi nyamuk yang diizinkan Allah itu ada banyak juga seperti katak yang diizinkan Allah. Nah, tapi Firaun masih saja tidak mau mendengarkan perkataannya si Musa. Sungguh keras kepala bukan? Nah, akhirnya Allah mengizinkan datangnya lalat pika. Semua lalat-lalat hinggap di makanan, bahkan semua makanan yang ada di tanah Mesir dihinggapi oleh lalat. Sungguh menjijikan bukan? Tetapi, kata Firaun, oke, saya akan membebaskan bangsa Israel. Tapi kamu harus mengusir semua penyakit yang ada di bangsa Mesir. Akhirnya, Firaun masih saja tidak memenuhi perkataannya. Nah, akhirnya Allah masih mengizinkan untuk datangnya penyakit. Apa tuh? Penyakit sampar kepada semua ternak. Semua ternak-ternak yang ada di bangsa Mesir, semuanya mati. Tidak ada satupun yang berhasil untuk hidup. Tetapi masih saja Firaun ini keras kepala. Akhirnya Allah mendatangkan penyakit yang ke-6. Yaitu apa? Ya, penyakit bara. Semua kulit-kulit mereka yang ada di tanah Mesir itu ada bentolan-bentolan. Semua ada nanah. Takut nggak ya? Sangat menakutkan. Tetapi Firaun masih saja tidak mau mendengarkan perkataannya Musa. Lalu Allah mendatangkan hujan es di bangsa Mesir. Ya, hujan es. Semua kayak berbentuk batu tapi dia bentuk es. Nah, sungguh sakit bukan kalau kita kena nggak ya? Sakit banget. Nah, tapi Firaun ini masih saja keras kepala. Akhirnya Musa berkata lagi kepada Firaun. Firaun, kamu harus segera membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir ini. Tidak bisa. Semua bangsa Israel harus bekerja keras kepada saya untuk membangun istana ini. Sungguh kejam bukan? Ya, akhirnya Allah mengizinkan untuk semua belalang masuk ke tanah bangsa Mesir. Bayangkanlah ya, kalau semua ada belalang di rumah kita. Menakutkan bukan? Ya, tetapi sama halnya dengan sebelumnya. Firaun tidak mau mendengarkan perkataan Musa. Akhirnya Allah merancang sebuah dunia ini menjadi gelap gulita selama 3 hari dan 3 malam. Dulu pada saat itu tidak ada lampu, tidak ada obor ataupun senter. Nah, semua gelap. Mereka tabrak-tabrakan, tabrak dinding, tabrak pintu, semuanya. Jadi semua benjolan sini, semua. Nah, adik-adik, akhirnya juga Firaun masih saja belum mendengarkan perkataannya si Musa. Setelah itu,
Adik-adik tahu nggak yang terakhir? Sehingga membuat Firaun menjadi membebaskan bangsa Israel. Yaitu tulah yang ke-10. Apa itu? Semua anak sulung menjadi mati. Termasuk anak Firaun. Nah, membuat hati mereka sedih. Raja Firaun sedih karena anak sulungnya meninggal dunia. Bayangkan lah ya, kalau udah meninggal pasti nggak bisa hidup lagi tuh. Ya, betul sekali. Nah, di sini kisah Musa ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang paling bertanggung jawab. Kak, bertanggung jawab itu apa ya? Bertanggung jawab adalah tahu dan melakukan tanpa harus diawasi. Nah, kira-kira tanggung jawab adik-adik apa ya? Nah, betul sekali. Kalau kita seorang pelajar, kita harus bertanggung jawab untuk di sekolah. Nah, misalnya seorang guru memberikan kita tugas, tapi kita malas untuk mengerjakan. Tidak perlu harus diawasi oleh orang tua. Adik, kerjakan tugas, besok ulangan. Adik, kerjakan semua tugas-tugas yang dikasih di sekolah supaya kamu pintar. Tidak perlu begitu. Kita harus memenuhi tanggung jawab kita dan sadar kalau kita harus tidak perlu diawasi. Nah, adik-adik, kita harus bertanggung jawab ya. Oke, demikian saja cerita kita hari ini. Jadi adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita masih lanjut ceritanya. Dadah! Nah, adik-adik, Waduh. firmannya sangat memberkati banget kan? Kak Brikan tuh hebat banget dia nyampein firmannya. Wow. Nah, adik-adik, karena kita diajar untuk bertanggung jawab Jawab. seperti siapa, Kak? Musa. Nah, seperti Musa, kita harus bertanggung jawab. Kita nggak Ya. boleh malas-malasan ya adik-adik. Nah, karena kita mau tutup hari ini, kita mau tutup ibadah kita, mari kita angkat satu pujian terakhir untuk Tuhan. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau Mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. beri haleluya, Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sekarang kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang bertanggung jawab. Bapa, kiranya kami bisa melakukan firman-Mu dan bisa kami dan hidup kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin.